Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Balik lagi di channel kreasi Po Ami ya teman-teman, seorang ibu rumah tangga dan juga pekerja. Nah teman-teman, kali ini aku mau menyiapkan mau bikin cemilan stok bulan puasa ya teman-teman. Ini mungkin ada beberapa yang kok mau bikin ya teman-teman, yaitu mau bikin bahan isiannya dulu ya. Di sini mau nyiapin bahan isiannya untuk sosis Solo. Itu ada ayamnya itu udah rebus dulu ya, terus disuir-suir gitu. Nanti ditumis, dikasih santan gitu. Kalau ini buat isian sosis Solo ya teman-teman. Nah ini bahan bumbunya itu udah ada ya, udah ada di bumbu dasar yang pernah bikin, jadi nggak usah bikin lagi. Jadi di sini kasih bumbu dasar putih sama bumbu dasar merah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak suka pedas nggak usah ya, di skip aja gitu. Kalau pakai karena itu kan orang dewasa semua ya. Dan ini ditumis aja, terus cepet numisnya teman-teman karena emang udah matang ya si bumbu dasarnya. Jadi minyak juga jangan terlalu banyak nih, kasih air supaya nanti meresap si ayam suirnya. Dan ini nanti cuma tinggal dikasih ini aja, lada aja gitu. Sama kalau teman-teman suka pakai kayu mana ya silahkan. Kalau mau nggak suka, senangnya udah pakai pala bubuk gitu. Dan di sini langsung kasih santan ya teman-teman, karena untuk sosis Solo itu pakai santan. Dan ini udah si bahan isiannya sosis Solonya udah mulai mengering, mengental, menyusut gitu istilahnya si kuahnya itu teman-teman. Kuah itu apa namanya? Sayurnya sayur airnya gitu teman-teman, sampai agak menyusut gitu ya. Jadi ini udah matang dan nanti kita angkat terus sisihkan teman-teman. Nah ini udah matang ya, langsung angkat, kita sisihin isiannya. Ayo teman-teman dibersihin itu ya sampai habis, soalnya itu ayam, sayang kalau masih ada sisa di wajannya. Nah lanjut, ini nyiapin ada kentang 1,5 kilo, terus sama wortel. Itu wortelnya kurang lebih nggak nyampe setengah kilo sih ya teman-teman, itu paling ditimbang paling seperapat gitu. Nah ini rencananya kentang ini mau bikin 3 macam ya teman-teman. Ada nanti mau buat perkedel juga, sama buat sambal goreng kentang, sama bahan isian si risol. Nah bumbunya sama aja teman-teman, masih bumbu dasar merah sama putih ya. Nah biasanya kalau kentang isian risol itu kan di kotak-kotak ya teman-teman buat. Nah sekarang mau bikin yang beda nih, diparut. Jadi nggak di kotak-kotak lagi, diparut aja ya gitu. Biasanya kalau diparut itu dia lebih lunak teman-teman gitu. Nah sama wortelnya juga sekalian diparut-parut gitu. Hati-hati teman-teman nih marutnya, ini parudannya parudan baru nih. Kok baru beli langsung buat marut si kentang sama si wortelnya. Nah itu tuh bisa buat bikin nyerut ini ya teman-teman, kayak misalkan mau bikin rujak serut gitu. Nah ini pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah singkat cerita, singkat kata nih teman, udah selesai nih ya marutnya. Tuh tadi tuh si kentangnya nggak disemuain ya, karena emang mau sebagian nanti buat bikin perkedel sama kentang sambal goreng kentang. Jadi dibagi 3 macam aja, soalnya buat isian risol mah udah banyak, kentang mah maksudnya dicampur sama wortel kayak gitu. Nah ini teman-teman juga pakai bumbu dasarnya ditumis dulu sama ya teman-teman kayak tadi itu. Nah apinya jangan gede-gede, soalnya si bumbunya itu kan emang udah matang ya, jadi gak usah lama-lama gitu. Jadi tinggal berusin aja tuh si kentang sama si wortel yang tadi parut ya teman-teman. Nah ini nih, jadi kalau misalkan diparut itu dia lunak dengan sendirinya teman-teman, maksudnya lebih empuk gitu ketimbang
potong-potong kotak kan, biasanya risol mah kan isiannya kan dipotong kotak-kotak kecil gitu. Kalau empok udah pengennya lebih simpel, lebih gampang, lebih cepet juga kalau diparut teman-teman, nggak lama kotak-kotaknya gitu. Nah ini ditumis aja, nanti dikasih air juga biar dia lunak ya teman-teman, biar lembut gitu. Terus kalau misalkan dulu sih empok kalau bikin isian risol itu suka dikasih terigu teman-teman, supaya ngental. Cuman karena ini diparut jadi ada, maksudnya ada, dia udah ngandung tepung ya si kentangnya itu, jadi empok tuh nggak ngasih terigu lagi, jadi dia udah pas dinginnya tuh udah ngental sendiri ya teman-teman. Nah ini tambahin aja bumbu-bumbunya, gula sama penyedap gitu ya. Kalau empok pakainya itu aja masako gitu. Sama tadi juga teman-teman yang itu juga gitu, kasih gula dikit gitu ya biar agak rasanya itu agak panjang. Nah lanjut ini di yang ketiganya empok mau bikin pentol ya, pentol bakso gitu. Di sini ada ayamnya ini kurang lebih 400 gram ya teman-teman. Oh, udah timbang, ini ada 400 gram. Pok mau blender dulu, chopper dulu ya. Nah bumbunya saya seningnya itu, bumbunya itu terdiri dari lada, teman-teman boleh lada butiran juga diulek gitu, terus bawang putih ulek juga. Pok pakainya 3 siung ya, yang bawang putih halusnya. Nah untuk bawang goreng sama bawang putih goreng, bawang merah goreng. Terus kalau bawang putih gorengnya 1 sendok, bawang merah gorengnya 1,5 sendok. Terus di situ ada kaldu sapi 1 sendok, terus ada garam ya teman-teman. Kalau garam sih kok kira-kira teman-teman kira-kira aja dulu, takutnya kalau empok ngasihnya misalkan 1 sendok takutnya asin ya teman-teman, jadi kira-kira aja. Terus di situ ada telur 1, terus kok pakai baking soda ya, terus sama apa ya itu, udah itu aja teman-teman, garam. Nah terus untuk baking sodanya apa pakai sedikit aja ya, 1/2 sendok teh aja teman-teman, jangan banyak-banyak, buat apa namanya, buat nyalinnya kayak gitu. Nah ini kok kasih telur. Nah terus ini bumbunya semua sebenarnya teman-teman kalau ada daun bawang dimasukin daun bawangnya teman-teman ya, biar wangi gitu. Cuman ini juga udah enak kok, udah wangi. Apa pakainya tadi ayamnya tuh dada ya, ayam tanpa kulit gitu teman-teman, jadi bukan bukan paha, bukan berdaging paha maksudnya gitu, paha ayam maksudnya teman-teman. Nah untuk sagunya apa pakai sagu tani ya teman-teman, tapioka itu kira-kira kalau nggak salah sih 10 sendok kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi teman-teman kira-kira aja ya, kalau pengen misalkan rasa ayamnya lebih dominan ya si sagunya dikurangin gitu aja. Tapi kalau takaran sih terserah masing-masing, terserah teman-teman sendiri gitu. Nah ini pok kasih air es ya teman-teman, ini air esnya itu pok bikin sih di 200 ml. Lagi-lagi teman-teman tingkat kelembekannya, tingkat kekenyalannya, tingkat ke ininya terserah teman-teman juga. Teman-teman maunya yang rada kakal, tahu nggak kakal, bahasa kakal teman-teman, yaitu agak apa ya, nggak lembek banget gitu bisa kayak bikin perkedel, nah gitu namanya kakal. Nah kalau umpama ini bikinnya agak lembek dikit gitu, biar lembut sebenarnya. Ini po blender ya, tadi dikasih air es, kok nyiapinnya sih di 200 ml ya teman-teman. Nah tuh bagus ya. Nah terus langsung kok masukin si sagunya ya teman-teman. Ini tuh kok tuh lupa berapa ya, tuh hitung aja tuh. Duh, langsung ini choppernya itu kan kecil ya teman-teman, ini tuh nggak nyampe setengah kilo gitu, jadi mau bikin itu di 400 gram di ayamnya. Itu tadi berapa ya teman-teman ya, ya kurang lebih 10 sendok lah tuh disemuain, orang emang ada sisanya segitu gitu ya. Langsung di blender aja, di chopper aja gitu di situ. Terus kalau misalkan kurang air ya kasih air es lagi gitu teman-teman. Gitu aja lah, kita mau berkreasi, nggak harus, kadang-kadang kita ngikutin resep juga kadang-kadang gagal teman-teman. Kalau umpama ya udah biasa bikinnya begini, jadi kadang-kadang kalau pengen lebih banyak ya sagunya ditambahin gitu aja sebenarnya. Nah tuh tingkat kekentalannya tuh segitu tuh teman-teman.
Dan ini choppernya udah lama banget nih, ada kali berapa tahun ya sebelum zaman Mito Chiba gitu nih teman-teman. Kok udah lama banget. Mungkin kalau waktu itu dengar ada Mito Chiba mungkin udah beli, apa karena nggak tahu ya teman-teman ya. Nah ini tuh kayak gini jadinya tuh, kenyal. Nah terus bulet-buletin kecil ini. Maaf ya, mah pakai tangan aja, nggak pakai sarung tangan, tapi udah bersih tangannya, udah di sterilin. Cuci tangannya pakai air hangat. Kecil-kecil aja teman-teman ya, terserah teman-teman mau gede-gede silakan gitu ini. Nah ini tuh nggak semua Mpok bikin kayak gini, Mpok dibagi dua sama nanti buat bikin isian tahu ya teman-teman. Nah udah matang tuh si pentol ayamnya. Jadi bikinnya mah kecil teman-teman, jadinya gede-gede. Nah rencananya nih tuh Mpok tuh kalau misalkan mau nge-sop, bikin sop itu jadi nggak usah dipotongin lagi, jadi satu-satu gitu. Jadi Mpok tuh gara-garanya waktu Mpok kondangan makan sopnya itu ada pentol-pentol kecil-kecil teman-teman ya, itu jadi inspirasi buat Mpok, jadi Mpok bikin gitu. Jadi pas nanti nyayur bikin apa kayak gitu, jadi nggak usah dipotongin lagi. Nah ini jadinya segini teman-teman, lumayan lah buat persiapan puasa, buat sahur gitu. Nah ini kenyal ya, enak ini ya teman-teman ya, ini Mpok bikinnya waktu belum puasa ya, mulai-mulai ini kenyal enak. Terus saran Mpok ya buat temen-temen kalau mau ngerebusnya itu kasih garam kuahnya dikit biar ada. Ini Mpok lupa nih, jadi nggak ada ini apa namanya, nggak ada rasanya maksudnya. Kalau ini mah rada anyep karena emang kan nggak dikasih garam. Ini enak teman-teman, beneran ini sumpah. Dicoba ya teman-teman, nanti resepnya di deskripsi box aja ya. Nah ini dia teman-teman, udah jadi bahan nanti buat risol sama buat sosis Solo, dan Mpok bikin pentol bakso nih untuk persiapan Ramadan ya. Nah untuk goreng kentangnya Mpok nggak videoin ya teman-teman, takut waktunya kelamaan ya teman-teman, bosen nonton. Nah ini udah jadi nih perkedelnya, jadi 1,5 kilo kentang itu Mpok jadi buat sambal goreng kentang, buat bahan isian perkedel, bahan isian risol dan bikin perkedel. Gak terasa sudah di penghujung video aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah klik video Mpok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.